kita akan membahas mengenai materi ikatan kimia. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai ikatan kimia ini, kita harus mengetahui dulu beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap unsur, di mana kita sudah mempelajarinya di minggu-minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Setiap unsur dalam sistem periodik unsur itu memiliki sifat-sifat dari segi elektronegatifnya, kemudian ada dari segi jari-jari atomnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga harus mengetahui susunan elektron stabil. Susunan elektron stabil ini adalah suatu susunan di mana suatu atom itu memiliki sifat yang stabil. Contohnya itu adalah gas mulia. Nah, gas mulia ini adalah termasuk dari atom-atom atau unsur-unsur yang memiliki sifat unsur yang stabil di alam. Gas mulia ini yang kita ketahui adalah termasuk golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Nah, mengapa gas mulia ini termasuk dari unsur-unsur yang stabil? Jika kita lihat dari konfigurasi atom-atom gas mulia, kita lihat semisal dari 3 unsur ini ada 2He, ada 10 Ne dan 18 Ar. Ketika kita konfigurasikan, dia menjadi 1 S2 dan kita buatkan diagram orbitalnya. Ternyata di dalam diagram orbitalnya itu dia memiliki elektron yang berpasangan. Elektron yang berpasangan dan tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, kemudian ada 10 Me. 10 Ne ini ketika kita konfigurasikan, kita lihat 1s2, 2s2, 2p6 sehingga akan menghasilkan diagram orbital yang seperti ini. Nah, kita lihat juga di diagram orbital keseluruhannya di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang 18 Ar pun sama. Yang 18 Ar itu dia memiliki konfigurasi elektron yang seperti ini, kemudian diagram orbitalnya adalah seperti ini. Tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Dan itulah jawabannya kenapa gas mulia itu termasuk dari unsur-unsur yang stabil di alam. Nah, dikatakan stabil di sini sudah ada juga atom yang dikatakan stabil itu jika memiliki elektron valensi 8 atau yang disebut dengan oktet. Ketika kita lihat di dalam suatu diagram orbital pun yang memiliki elektron valensi 8 ini dia tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Maka kita bisa simpulkan ketika atom atau unsur itu dikatakan stabil jika atom-atom tersebut atau unsur-unsur tersebut memiliki elektron valensi 8 dan di dalam diagram orbitalnya itu secara keseluruhan tidak ada yang tidak berpasangan atau semua elektron berpasangan. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan unsur-unsur selain dari gas mulia? Apakah dia stabil atau tidak? Nah, di sini ada contohnya, ada 2 contoh dari 2 golongan yang berbeda, unsur dari selain gas mulia. Selain gas mulia, unsur-unsur tersebut adalah termasuk unsur-unsur yang tidak stabil. Lalu bagaimana untuk cara menstabilkannya? Nah, kalau misalkan kita lihat terlebih dahulu nih, dari unsur Na yang termasuk dari golongan 1A, Na itu ketika dikonfigurasikan adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ketika kita gambarkan diagram orbitalnya, ternyata ada satu diagram orbital yang tidak berpasangan. Nah, maka hal inilah yang menyebabkan Na ini termasuk unsur yang tidak stabil. Lalu kita lihat unsur O yang memiliki nomor atom 8 ketika dikonfigurasikan 1s2, 2s2, 2p4. Ternyata ketika kita gambarkan dengan menggunakan diagram orbital, dia memiliki elektron yang tidak berpasangan sebanyak 2 elektron. Kalau yang ini dia berpasangan, ini dia tidak berpasangan. Maka unsur tersebut adalah unsur yang tidak stabil. Oke, unsur yang tidak stabil. Kemudian, bagaimana nih kalau misalkan atom-atom tersebut tidak stabil? Bagaimana cara menstabilkannya? Atom-atom yang tidak stabil bergabung untuk membentuk senyawa. Jadi, ketika atom-atom tersebut ingin menyetabilkan diri, maka atom-atom tersebut akan membentuk senyawa.
atau akan membentuk sebuah ikatan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengetahui jenis-jenis ikatan dari suatu ikatan kimia itu sendiri. Di mana yang harus kita perhatikan itu adalah pertama, atom melepaskan elektron apabila memiliki elektron valensi 1, 2, atau 3. Otomatis kita harus tahu bahwa golongan 1, golongan 2, golongan 3A itu adalah unsur-unsur yang akan melepaskan elektron. Oke, contohnya di sini ada unsur Na. Unsur Na ini memiliki nomor atom 11, di mana ketika dikonfigurasikan dengan menggunakan konfigurasi KLM 281. Nah, yang satu ini adalah termasuk elektron valensi. Karena dia elektron valensinya adalah 1 elektron, maka dia akan melepaskan 1 elektron. Paham? Melepaskan 1 elektron. Nah, maka ditulis dengan Na+. Plus di sini menunjukkan bahwa Na melepaskan 1 elektron. Plus itu adalah tanda dia melepaskan, dan di sini kan tidak ada bilangan 2, 3, 4, berarti yang dia lepaskan adalah hanya 1 elektron. Oke, contoh yang selanjutnya adalah unsur 12 Mg yang termasuk ke dalam golongan 2A. 12 Mg atau magnesium ketika dikonfigurasikan dia menghasilkan 282. 2 ini adalah termasuk elektron valensinya atau elektron terakhir. Nah, elektron terakhir ini karena dia elektron valensinya 2, dia termasuk ke dalam kategori yang ini kan ya. 1, 2, atau 3. Karena dia elektron valensinya adalah 2, maka dia akan dilepaskan atau si Mg ini akan melepaskan 2 elektron. Maka ketika kita ingin menuliskan atau menandakan bahwa si Mg itu melepaskan 2 elektron, maka dituliskan sebagai Mg2+, yang menandakan bahwa Mg ini melepaskan 2 elektron. Plus di sini melepaskan, 2 di sini elektron yang dilepaskan sebanyak 2 elektron, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ternyata ada kategori yang kedua mengenai atom-atom yang bisa melepaskan atau menerima. Di sini ada atom yang jenisnya dia akan menerima elektron. Atom menerima elektron apabila elektron valensinya itu adalah 4, 5, 6, dan 7. Jadi, suatu unsur atau suatu atom akan menerima elektron ketika dia memiliki elektron valensi ini. Dalam artian lain, berarti golongan 4, 5, 6, dan 7 dia akan selalu menerima elektron. Oke, contohnya itu adalah F9. F9 ini ketika kita konfigurasikan dia menjadi 2 dan 7. 7 di sini adalah elektron valensinya atau elektron terakhir atau elektron terluar. Dia, karena dia itu lebih dari 3 dan tidak termasuk kategori yang tadi, termasuknya kategori yang ini, maka dia akan menerima 1 elektron. Oke, 1 elektron, maka ditulis sebagai F-min. Min ini adalah menandakan dia menerima elektron dari unsur yang lain. Oke, karena dia hanya 1 elektron yang dia terima, maka ditulisnya hanya sekedar minus saja. Kemudian contoh lain, ada unsur O yang memiliki nomor atom 8. Dia ketika dikonfigurasikan menjadi 2 dan 6. Maka elektron valensinya itu adalah 6 dan dia akan menerima 2 elektron. Maka ketika ditulis akan dituliskan seperti ini. O2-. Untuk mengetahui berapa elektron yang diterima dan berapakah elektron yang dilepaskan, itu kita bisa ketahui dari patokannya adalah suatu unsur atau atom akan menjadi stabil jika elektron valensinya 8.
Maka ketika kita tahu bahwa si F9 itu dia memiliki elektron valensi 7, maka dia kurang satu elektron, maka dia akan menerima satu elektron. Begitupun contohnya dengan unsur O yang memiliki nomor atom 8, kita tahu bahwa elektron valensinya 6, untuk menjadi 8 maka dia harus menerima 2 elektron. Nah, kalau seandainya yang dia melepaskan, itu patokannya seperti apa? Sama saja seperti itu, hanya saja itu patokannya sama, harus 8 si elektron valensinya. Hanya saja ketika kita lihat di sini nih, contohnya yang 11Na, dia konfigurasinya 281, maka elektron valensinya itu adalah 1. Agar elektron valensi menjadi 8, maka dia harus melepaskan 1 elektron. Kenapa dia tidak menerima 7 elektron? Karena ketika dia menerima 7 elektron, terlalu banyak elektron yang harus dia terima, maka energinya akan semakin besar. Maka untuk lebih mudahnya dia lebih baik melepaskan 1 elektron. Begitupun dengan yang ini. Kenapa ini malah menerima, bukan dia melepaskan 7 elektron? Karena ketika dia melepaskan, untuk melepaskan 1 elektron saja membutuhkan energi, apalagi melepaskan 7 elektron. Jadi lebih mudah dia harus menerima 1 elektron untuk menjadi stabil dan menjadi 8 elektron valensinya, seperti itu, oke? Selanjutnya kita akan bahas mengenai teori Lewis. Nah, teori Lewis ini adalah teori yang akan mengantarkan kita kepada ikatan kimia. Teori Lewis di sini disebutkan bahwa suatu struktur Lewis yang merupakan penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul. Digambarkannya itu dengan menggunakan tanda titik atau silang. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh, misalkan kita punya unsur C atau unsur karbon. Kita konfigurasikan. Karena karbon itu memiliki nomor atomnya 6, kita konfigurasikan menjadi 2 dan 4. Nah, maka struktur Lewisnya adalah C, kita tuliskan C itu sebagai unsur karbon, dan kita tuliskan berapa banyak elektron valensi dari karbon, yaitu 4. Maka dia memiliki 4 titik, 1 titik, yang kedua, ketiga, dan 4. Dan titik ini kita katakan artinya itu adalah elektron. Maka dalam hal ini kita tahu bahwa si karbon itu memiliki 4 elektron yang tidak berpasangan. Maka di sini kemungkinannya si karbon ini akan memiliki 4 ikatan. Ikatan yang pertama dengan elektron yang ini, ikatan kedua dengan elektron yang ini, ikatan yang ketiga elektron yang ini, dan yang terakhir adalah yang ini. Maka akan ada 4 ikatan. Kemudian contoh yang kedua itu ada unsur Cl. Cl ini memiliki nomor atom 17, maka konfigurasinya itu adalah 2, 8, dan 7. Kita gambarkan struktur Lewisnya adalah Cl. Cl ini memiliki elektron valensi 7. Jadi ingat ya, yang digambarkan itu elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 1 elektron yang tidak berpasangan, maka dia kemungkinan akan membentuk atau mengikat 1 ikatan dengan unsur yang lain. Kemudian selanjutnya ada unsur H yang memiliki nomor atom 1, maka konfigurasinya hanya 1. Dan kita tahu bahwa H berarti ketika kita tuliskan struktur Lewisnya, dia memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan. Lalu kenapa ini silang tapi ini titik? Sebenarnya kita boleh menggunakan titik, boleh menggunakan silang. Itu hanya sekedar simbolis saja. Nah, kemudian untuk sebagai contoh bagaimana struktur Lewis, penggambaran struktur Lewis dalam suatu ikatan, di sini ada sebuah senyawa HCl, yaitu asam klorida. Nah, di mana ketika kita akan menggambarkan suatu struktur Lewisnya, yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana konfigurasi dari masing-masing unsur. Karena kita tahu Cl konfigurasinya seperti ini, dia memiliki struktur Lewis seperti ini, yang ini. Di sini digunakan tanda silang. Dan H itu adalah 1 elektron, struktur Lewisnya seperti ini, dan kita lihat seperti ini.
Karena H membutuhkan satu elektron dan Cl membutuhkan satu elektron juga, maka mereka saling berikatan untuk membentuk suatu ikatan yang stabil. Cl yang tadinya membutuhkan satu elektron, dia gunakan dari yang H. H membutuhkan satu elektron, dia gunakan juga dari yang si Cl. Seperti itu. Itu untuk struktur Lewisnya. Selanjutnya, kita akan membahas dari segi ikatan kimia. Nah, ternyata ikatan kimia itu memiliki dua jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan ion, dan yang kedua ada ikatan kovalen. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion yang negatif. Selain itu, ternyata ikatan ion ini terjadi antara unsur-unsur logam dengan unsur yang non-logam. Jadi ketika kalian menemukan suatu senyawa yang berasal dari unsur logam dan unsur non-logam, maka itu bisa dikatakan jenisnya adalah jenis ikatan ion. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui dia unsur logam dan unsur non-logam? Kita bisa lihat di sistem periodik unsur. Di situ ada keterangan yang menyebutkan bahwa ini termasuk non-logam dan termasuk yang non-logam. Itu dari segi warna unsur-unsurnya. Lalu kita juga harus mengetahui sifat dari ikatan ion itu seperti apa. Dimana di sini sifat ikatan ion itu yang pertama, kristalnya keras tapi dia rapuh. Yang kedua, titik keleburnya dan titik didihnya itu tinggi. Kemudian, mudah larut di dalam air. Dan yang terakhir, dapat menghantarkan arus listrik. Ini akan sangat berhubungan dengan materi selanjutnya di semester selanjutnya. Maka sifat-sifat ini jangan sampai kita tidak paham. Lalu, kita langsung saja untuk contoh jenis ikatan ion itu seperti apa. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama itu adalah dari unsur Na yang memiliki nomor atom 11, dan ini sering kita jadikan sebagai contoh, dan kita tahu juga dia termasuk golongan 1. Nah, Na ini yang termasuk golongan 1 ini adalah termasuk dari unsur logam. Kemudian yang Cl-nya di sini dia memiliki nomor atom 17 dan dia termasuk golongan 7, dia termasuk dari unsur non-logam. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengkonfigurasikan unsur untuk mengetahui berapa elektron valensinya, karena elektron valensi ini sangat dibutuhkan sekali ketika kita ingin menentukan jenis ikatannya. Kita konfigurasikan yang Na memiliki nomor atom 11, konfigurasinya seperti ini, maka kita ketahui dia melepaskan satu elektron, maka tandanya seperti ini. Dan dia termasuk unsur logam. Kemudian yang Cl 17, dia memiliki konfigurasi elektron 287, maka kita tahu bahwa dia harus menerima satu elektron. Dan simbolnya adalah Cl-, yang termasuk unsur non-logam. Maka di antara kedua unsur ini terjadi tarik-menarik antar ion Na+ dan Cl-. Karena coba kita perhatikan, Na di sini dia melepaskan dan Cl dia menerima. Berarti sebenarnya dalam hal ini kedua unsur ini saling membutuhkan. Na itu harus melepaskan, Cl itu harus menerima. Satu elektron yang dilepaskan oleh si Na, dia akan tangkap oleh si unsur Cl. Karena Cl di sini dia membutuhkan satu elektron. Maka ketika kita tuliskan sebagai reaksi yang sederhana, di sini ada unsur Na+, yang berarti Na melepaskan satu elektron, ditambah Cl-, dia membutuhkan satu elektron, akan menghasilkan senyawa NaCl. Karena senyawa itu adalah, pengertian senyawa itu sendiri adalah gabungan atau unsur-unsur yang saling berikatan, maka ini adalah senyawa. Dan di sini ada contoh lain. Contoh lainnya itu dari unsur Ca yang memiliki nomor atom 20
di mana ketika dikonfigurasikan maka membentuk 2882. Maka kita ketahui bahwa Ca ini akan melepaskan 2 elektron dan kita tuliskan sebagai Ca2+. Kemudian di sini ada Cl. Cl itu 17, tadi kita tahu bahwa Cl akan menerima 1 elektron dan dituliskan sebagai Cl-. Dan Ca di sini dia termasuk dari unsur logam. Karena unsur logam itu cenderung berada di golongan 1 dan 2. Kemudian si Cl kita tahu bahwa Cl itu adalah unsur non-logam. Oke, karena di sini Ca itu memiliki 2+, berarti dia melepaskan 2 elektron, maka dia akan tarik-menarik dengan 2 ion Cl-. Kenapa 2 ion Cl-? Karena Ca di sini memiliki 2+, bukan 1+, tidak seperti Na. Dia memiliki 2 elektron yang dilepaskan, maka otomatis yang menerima pun harus ada 2, tidak 1. Karena Cl itu memiliki dia harus menerima 1 elektron, maka kita harus punya 2 Cl untuk bisa menerima 2 elektron dari Ca. Maka kita tulis bahwa Ca2+ ditambah 2 Cl-, yang artinya 2+ ini 1 elektron diterima oleh Cl yang 1 elektron lagi diterima oleh Cl yang 1, maka menghasilkan CaCl2. Kenapa Cl-nya ada 2? Karena tadi Cl yang digunakan ada 2 Cl. Seperti itu. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Dan untuk tugasnya, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk mereview tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Silahkan kalian cari contoh dari ikatan ion. Contoh dari ikatan ion minimalnya 2 jenis ikatan, 2 senyawa. Misalkan tadi Ibu kan mencontohkan NaCl dan CaCl2. Nah, minimalnya 2 contoh yang kalian cari. Kemudian kalian jelaskan kenapa senyawa tersebut termasuk jenis ikatan ion. Untuk kalian jelaskannya, silakan boleh menggunakan cara yang Ibu tadi gunakan atau cara kalian sendiri. Dan jelaskannya melalui video. Kalian nanti kirimkan videonya ke Google Classroom